Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, apa kabar gengs? Welcome back gengs to my channel, masih bersama Dindra Pinky Official. Kontenan biar hoba asik. Yo ngatuti Dindra Neso kali ini ya, ini membahas cerita tentang sejarahnya kota Cepu ya, Jatikusumo di kota Cepu ya. So sebelum kalian nonton videonya, bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Jadi ya gengs ya, ini pada tanggal 26 Juni 2023. Nah ini anak-anak tuh kayak minta muter-muter gitu, cuman nggak tahu mau kemana gitu. Dan akhirnya kita dapat tempat ya. Tapi sebelumnya di sini dulu ya gengs, kita mereview, bercerita di sini dulu tentang sejarah Jatikusumo. Ini dia ya gengs ya, ini cerita singkat tentang Taman Jatikusumo Cepu ya, yang kita kunjungi waktu itu ya. Waktu udah agak lama sih ya ini uploadnya, jadi ya mohon maaf sekali ya. Ketika memasuki kota Cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, saat melintas di Simpang 5 Cepu, kita akan melihat sebuah patung setinggi sekitar 10 meter tepat di depan Taman Jatikusumo. Patung berwarna coklat tembaga ini menghadap ke Tugu 20 Mei Cepu yang berada di tengah Simpang 5, pertemuan Jalan Ronggolawe dan Jalan Diponegoro. Itu adalah patung Jenderal TNI Kehormatan KGPH Jatikusumo. Sosok Jatikusumo atau Kanjeng Gusti Pangeran Harjo KGPH Jatikusumo memang tak bisa dilepaskan dari sejarah kota Cepu. Pada Juni 1946 sampai Februari 1948, Jatikusumo menjabat Panglima Divisi F atau Ronggolawe TNI ya, bermarkas di Mantingan Blora, kemudian pindah ke Cepu. Apalagi KGPH Jatikusumo merupakan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD yang pertama. Pangkat Jatikusumo saat kolonel atau turun dari pangkat sebelumnya Jenderal Mayor akibat kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi RERA, padahal jabatannya dipegang tetap sama sebagai Panglima. Namun Jatikusumo tidak pernah protes gitu ya gengs ya. Media asing menjulukinya sebagai The Boy General. Dia adalah orang pertama yang memegang jabatan di pucuk pimpinan TNI AD. Meskipun berpawakan kecil dengan bentuk wajahnya baby face dan lembut dalam bertutur bahasa, namun dia tegas dalam bersikap dan bertindak. Jadi meskipun ya berpawakannya itu kecil dan bentuknya itu wajahnya itu baby face, selalu anak-anak gitu ya, lembut, tutur bahasanya, dia itu tetap tegas gengs dalam bertindak dan bersikap ya gengs ya. Kita perlu mencontoh itu. Jatikusumo lahir di Surakarta pada 1 Juli 1917 sebagai putra kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Sinuwun Pakubuwono 10 PB 10 dengan Ibu R.A. Kironarukasi. Sejak kecil dia diasuh oleh kedua orang tuanya dalam lingkungan Keraton Surakarta. Beliau menikah dengan Raden Ayu Suharni Widianti, putri bangsawan Keraton Mangkunegara Solo pada 1 Juni 1947, dan dikaruniai 3 orang putri. Jatikusumo mulai menempuh ke pendidikan umum mulai dari Europescis Lageres School atau ELS di Solo tahun 1924 sampai 1931, melanjutkan di Hogger
Habsburger School atau HBS di Bandung pada tahun 1931 sampai 1936. Kemudian ke Teknis High School atau THS di Dev pada tahun 1936 sampai 1939. Baru menginjak tingkat 3 pecah Perang Dunia II. Akhirnya pindah ke THS Bandung. Sekarang yang menjadi ITB ya. Tahun 1939 sampai 1941. Belum sempat meraih gelar kecerjanaan karena merambahnya Perang Dunia Kedua ke Indonesia sehingga membuat Jatikusumo terjun ke dunia militer. Ketika itu tidak lazim kalangan bangsawan atau pangeran putra raja menjadi tentara atau berkarir di militer. Biasanya hanya dari kalangan masyarakat biasa saja yang tertarik untuk masuk dinas militer. Dia mengawali dunia keprajuritan sejak masa kolonial Belanda dengan memasuki milisi Corps Opleiding Reserve Officieren atau CORO. CORO ya, coro kuwi kecoa nek ning gone kecepu. Nek ning gone Jawa. Sorry. Janda ya. Oke, yaitu sekolah perwira cadangan di Bandung yang dibentuk Belanda untuk menghadapi perang melawan Jepang. Setelah menang atas Belanda, Jepang memanggil pemuda Indonesia untuk mengikuti pendidikan militer sesuai UU Osama Shirai nomor 44 tahun 1943 yang disebut Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Salah satu siswanya adalah Jatikusumo, angkatan I tahun 1943 sampai 1944. Selesai mengikuti pendidikan PETA, jabatannya dipegang adalah Dangki Iyon 1 PETA Surakarta pada Maret 1944 sampai Agustus 1945. Beliau sempat mengikuti kursus Kendo di Surabaya, kursus perwira staf di Jakarta tahun 1950 dan kursus atase militer di Jakarta pada tahun 1951. Pada permulaan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, Jatikusumo menjabat sebagai Komandan BKR di Solo dengan pangkat Mayor. Selanjutnya BKR berubah menjadi TKR. Beliau menjabat sebagai Danyon I TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Artinya TKR itu ya gengs ya. Bertempat tinggal di Benteng Ventersburg, Surakarta. Kemudian beliau memimpin divisi 4 dan membentuk 3 resimen, masing-masing memiliki 4 batalion meliputi wilayah Pekalongan. Sorry ya gengs ya, ada angka Romawinya jadinya Dindra agak lupa gitu ya. Ya tapi berusaha ya mengingat ya. Semarang dan Pati ya pada November 1945 sampai Juni 1946. Selanjutnya menjabat sebagai Panglima Divisi 5 Ronggolawe meliputi Pati, Madiun, dan Bojonegoro pada Juni 1946 sampai Februari 1948. Kalau misalkan Dindra salah atau gimana bisa dikoreksi ya, kalian bisa komen, bisa tegur, bisa kasih solusi juga ya, karena Dindra bukan pembawa acara ataupun pembawa cerita ya. Ini adalah konten-konten ambiar ya, konten mix ya dari Dindra gitu. Pada 1948 Jatikusumo diberi kepercayaan menjabat sebagai KSAD yang pertama sekaligus merangkap sebagai Gubernur Akademi Militer atau Akmil dengan pangkat kolonel pada tahun 1948 sampai 1949. Pada Agustus 1950 sampai Maret 1952 dipercaya menjabat sebagai Kepala Biro Perancang Operasi Militer Kementerian Pertahanan di Jakarta dan Kepala Biro Pendidikan Pusat Kementerian Pertahanan di Jakarta.
Pada April 1952 sampai 1955 menjabat komandan SSKAD, sekarang Siskot di Bandung. Kemudian pada April 1955 sampai Agustus 1958 menjabat sebagai Direktur Seni Angkatan Darat di Jakarta dengan pangkat Brigadir Jenderal. Ini berarti bahwa jabatan beliau turun dari KSAD menjadi Kepala Biro SSKAD dan DIRSIAD. Seperti itu ya gengs ya. Sebagai prajurit beliau menunjukkan loyalitas tinggi sekaligus sikap rendah hati dan berjiwa besar demi kepentingan bangsa. Yang penting bukan jabatannya ya, tetapi yang penting adalah tugasnya, katanya. Hal ini menunjukkan beliau selalu loyal pada perintah dan tidak memilih-milih tugas atau jabatan. Semoga kita semua bisa meniru itu ya gengs ya. Oke, selanjutnya Jenderal Besar AH Nasution memuji sikapnya karena berkali-kali dipindahkan tugas, bahkan turun tingkat jabatan namun tidak pernah protes. Jatikusumo dinilai sebagai sosok prajurit yang sepi ing pamrih, rami ing gawe. Iku dalam arti apa ya? Sepi itu ya kayak pamrih ngono ya. Tapi kalau rame-rame di pekerjaan kayak gitu, gengs. Sosok pekerja keras dan penuh pengorbanan serta tidak pernah mengharapkan imbalan jasa. Artinya kuwi. Oke. Selanjutnya, gengs, pengalamannya semakin lengkap dengan dipercayai menjabat di bidang pemerintahan KGPH Jatikusumo pada tahun 1958, menjadi Konsul Jenderal RI di Singapura pada 1959, menjadi Menteri Perhubungan Darat, Postal dan Pariwisata dengan pangkat Mayor Jenderal. Pada 1963 beliau diangkat menjadi Duta Besar Dubes RI untuk Malaysia. Pada 1965 menjadi Dubes RI di Maroko. Kemudian pada 1967 menjadi Dubes RI di Perancis. Dan 1959 Pati dapat SUAD ya. Pada 1973 memasuki masa purna tugas dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI dan dianugerahi pangkat Jenderal TNI Kehormatan TMT pada tanggal 1 November 1997. Penghargaan yang pernah diterimanya antara lain Bintang Mahaputra Adi Pradana. Selanjutnya Bintang Dharma. Next Bintang Gerilya. Next Bintang Sewindu. Next Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Dan Bintang Tahta Suci dari Sri Paus Paulus pada 4 Juli 1992. KGPH Jatikusumo meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman Raja-Raja Imogiri, Bantul, Yogyakarta atas jasa dan perjuangannya. KGPH Jatikusumo dianugerahi gelar pahlawan nasional dengan SK Presiden RI nomor 073 TK 2002 tanggal 6 November 2002. Dari KGPH Jatikusumo banyak pelajaran yang dapat diambil, seperti loyalitasnya, kerendahan hati, dan berjuang tanpa pamrih. Ingat, belajarlah dari sejarah agar menjadi cerdik, pandai, bijaksana, dan berilmu. Sejarah adalah guru kehidupan. Oleh karena itu, belajarlah dari sejarah agar menjadi arif, katanya. Oke, gengs, banyak ya yang bisa kita ambil dari kesimpulan cerita-cerita ini ya. Semoga kita bisa mengambil positifnya, terus bisa meniru ya sifat baiknya kayak gitu ya, gengs. Oke, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti ya dari cerita Jatikusumo itu. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Dinda. Semoga kalian selalu lancar, selalu rezekinya. Doa terbaik untuk kalian terus tinggal please stay permanen yes. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.